Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya dalam presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Aisnanda Pradana, nomor absen 16, Trianuarto Nugroho, nomor absen 17, Raden Roro Adiva, nomor absen 18, Dianurika Susanti, nomor absen 19, Yasmin Anissa Pravitasari, nomor absen 20. Yang pertama, kebijakan moneter mempengaruhi permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian untuk tingkat harga dimanapun. Kemiringan kurva permintaan agregat bergerak menurun karena 3 alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh kekayaan. Pengaruh kekayaan adalah tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai nyata uang yang dipegang oleh rumah tangga, yang merupakan bagian dari kekayaan. Kekayaan nyata lebih tinggi mendorong pengeluaran konsumen sehingga meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah pengaruh tingkat suku bunga. Pengaruh tingkat suku bunga adalah tingkat harga yang lebih rendah mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang oleh orang-orang. Ketika orang-orang berusaha untuk meminjam kelebihan uang mereka, tingkat bunga menurun. Tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan belanja dan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah pengaruh nilai tukar. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat bunga, investor memindahkan sebagian dari dana mereka ke luar negeri untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Perpindahan dana ini menyebabkan mata uang asing, barang-barang domestik di luar negeri menjadi jauh lebih murah dibanding dengan barang-barang luar negeri, dan akibatnya mendorong belanja ekspor neto sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa. Ketiga pengaruh ini terjadi secara bersamaan untuk meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa yang diminta ketika tingkat harga turun dan untuk menguranginya ketika tingkat harga naik. Selanjutnya adalah teori preferensi likuiditas. Teori preferensi likuiditas, teori ini pada dasarnya adalah penerapan penawaran dan permintaan. Tingkat bunga nominal adalah suku bunga yang umum dilaporkan, dan tingkat bunga real adalah tingkat bunga yang telah dikoreksi dengan pengaruh inflasi. Apabila tingkat suku bunga nominal naik atau turun, tingkat bunga real berbeda dalam suatu hal yang sama. Perubahan dalam tingkat bunga seharusnya suku bunga real dan nominal bergerak ke arah yang penawaran uang. Bank sentral biasanya mengubah penawaran uang dengan mengubah jumlah cadangan dalam sistem perbankan melalui pembelian dan penjualan melalui obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka. Apabila bank sentral membeli obligasi pemerintah, uang yang dibayarkan untuk obligasi tersebut biasanya disimpan di bank dan ditambahkan ke dalam cadangan bank. Apabila bank sentral menjual obligasi pemerintah, uang yang diterima dari obligasi tersebut ditarik dari sistem perbankan dan cadangan bank berkurang. Berikut adalah gambar dari penawaran uang atau kurva penawaran uang. Selanjutnya adalah permintaan uang. Dalam memahami permintaan uang, likuiditas segala aset adalah kemudahan aset tersebut diubah menjadi alat pertukaran dalam perekonomian. Likuiditas yang menjelaskan permintaan uang oleh orang lebih memilih untuk memiliki uang daripada aset lain yang memberikan tingkat hasil lebih tinggi karena uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Faktor yang ditekankan pada teori preferensi adalah tingkat bunga. Alasannya adalah tingkat bunga merupakan
biaya kesempatan untuk memiliki uang. Yang selanjutnya adalah keseimbangan dalam pasar uang. Apabila tingkat bunga berada di tingkat lain, orang akan berusaha menyesuaikan portofolio aset mereka sehingga mendorong tingkat bunga menuju keseimbangannya. Mereka yang memiliki bunga surplus uang akan berusaha menghabiskannya dengan membeli obligasi berbunga atau menyimpan untuk memperoleh bunga, karena pihak penerbit obligasi dan bank lebih memilih membayar tingkat bunga yang lebih rendah. Pada suku bunga turun, orang menjadi lebih bersedia untuk memiliki uang sampai ketika tingkat bunga keseimbangan. Sebaliknya, pada saat suku bunga di bawah titik keseimbangan, seperti R2 pada figur 1, jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat atau MD2 lebih besar daripada jumlah penawaran oleh bank sentral. B adalah kurva permintaan agregat yang miring ke bawah. Tingkat harga merupakan satu penentu jumlah uang yang diminta. Pada harga lebih tinggi, uang yang dipertukarkan semakin banyak setiap kali barang atau jasa dijual. Akibatnya, orang akan memilih untuk memiliki lebih banyak uang. Artinya, tingkat harga yang lebih tinggi menaikkan jumlah permintaan pada setiap bunga yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan tingkat harga pada P1 menjadi P2 menggeser kurva permintaan ke kanan dari MD1 menjadi MD2, seperti terlihat pada panel A figur 2. Tingkat harga yang lebih tinggi menggeser kurva permintaan uang ke kanan. Namun, karena jumlah uang yang ditawarkan tidak berubah, sehingga suku bunga harus naik dari R1 menjadi R2 untuk mencegah permintaan tambahan. Kenaikan suku bunga ini tidak hanya mempengaruhi pasar uang, tetapi juga jumlah permintaan barang dan jasa yang diminta, seperti terlihat pada bisa dilihat dari kurva tersebut dari penjelasan sebelumnya. Dengan demikian, analisis pengaruh tingkat bunga dapat dirangkum menjadi 3 langkah. Yang pertama adalah tingkat harga yang lebih tinggi menaikkan permintaan uang. Yang kedua, permintaan uang yang lebih tinggi menyebabkan suku bunga menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan barang dan jasa yang diminta. C. Perubahan penawaran uang. Setiap jumlah permintaan barang dan jasa berubah pada tingkat harga tertentu. Kurva permintaan agregat pun bergeser. Satu variabel penting yang menggeser kurva permintaan agregat adalah kebijakan moneter. Untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang, tingkat suku bunga harus turun agar orang memiliki uang tambahan yang dibuat oleh bank sentral. Suku bunga mempengaruhi jumlah permintaan barang dan jasa yang diminta. Tingkat bunga yang lebih rendah menurunkan biaya pinjaman dan tingkat pengembalian dari tabungan. Akibatnya, jumlah permintaan barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Oleh karena itu, kurva permintaan agregat secara keseluruhan bergeser ke kanan. D. Peran target tingkat bunga dalam kebijakan moneter. Ketika bank sentral membeli obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka, bank sentral meningkatkan penawaran uang dan memperluas penawaran agregat, baik pun sebaliknya. Bank sentral melakukan kebijakan dengan membuat target untuk suku bunga dan federal. Tingkat suku bunga yang dibebankan oleh satu bank ke bank lain untuk pinjaman jangka pendek. B. Kebijakan fiskal mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama, pengaruh belanja negara. Ketika mengubah penawaran uang atau tingkat pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Yang B. Efek penggandaan. Ketika belanja konsumen meningkat, perusahaan yang memproduksi barang konsumen memperkerjakan lebih banyak orang dan meraih banyak keuntungan. Rumus pengganda belanja.
Angka penting dalam rumus ini adalah kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC, bagian pendapatan tambahan yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan bukan ditabung. D. Penerapan lain dari efek penggandaan. Akibat efek penggandaan, $1 belanja pemerintah dapat menghasilkan lebih dari $1 permintaan agregat. Yang E. Efek mendesak. Apabila negara menaikkan belanja sebesar $20 miliar, permintaan agregat barang dan jasa dapat naik sebesar lebih atau kurang dari $20 miliar. Yang F. Perubahan pajak. Apabila pemerintah menurunkan pajak pendapatan pribadi, misalnya pendapatan bersih rumah tangga pun menjadi meningkat. C. Menggunakan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Yang pertama, situasi kebijakan stabilisasi aktif. Tingkat pajak merupakan penentu posisi kurva permintaan agregat. Ketika pemerintah menaikkan pajak, permintaan agregat akan turun, yang akan menekan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Jika sentral ingin mencegah dampak kerugian dari kebijakan fiskal ini, bank sentral dapat bertindak guna memperluas permintaan agregat dengan meningkatkan penawaran uang. Ekspansi moneter dapat menurunkan tingkat bunga, mendorong belanja investasi, dan memperluas permintaan agregat. Yang kedua adalah sanggahan atau kebijakan stabilisasi aktif. Kebijakan dilakukan dengan mengubah tingkat bunga, kemudian mempengaruhi investasi. Mayoritas ekonom percaya bahwa kebijakan moneter memerlukan setidaknya 6 bulan agar berdampak besar terhadap keluaran dan lapangan kerja. Yang C. Stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis atau automatic stabilizers adalah perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang mendorong permintaan agregat ketika perekonomian mengalami resesi yang tidak mengharuskan permintaan melakukan tindakan yang disengaja. Stabilisator otomatis terpenting adalah sistem pajak. Apabila ekonomi mengalami resesi, jumlah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah menurun secara otomatis karena hampir semua pajak terkait erat dengan kegiatan perekonomian. Berikut adalah supporting artikel. Critical review. Menurut artikel, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Finansial LPEM UI, Fabrio Cacaribu menilai kombinasi kebijakan pemerintah dan bank sentral memang diperlukan. Menurut buku Mankio, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan jangka panjang, serta kebijakan moneter mempengaruhi tingkat harga dan inflasi. Kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi permintaan agregat. Pemerintah terkadang menggunakan kedua instrumen kebijakan ini dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian. Menurut artikel, Fabrio mengatakan, pasar portofolio Indonesia telah mencatat arus modal keluar sebesar 2,2 miliar US dollar akibat flight to safety, alias kondisi di mana investor mengalihkan portofolio mereka dengan menjual aset berisiko dan membeli investasi yang lebih aman seperti surat utang pemerintah Amerika Serikat. Menurut buku Mankio, menurut teori preferensi likuiditas, jika tingkat bunga berada di tingkat lain, orang-orang akan berusaha menyesuaikan portofolio aset mereka
dan akibatnya mendorong tingkat bunga menuju keseimbangan. Karena membeli investasi yang lebih nyaman, penerbit obligasi harus menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menarik pembeli. Di sini perlu peran BI untuk senantiasa mengintervensi pasar keuangan melalui beberapa suntikan dana di pasar obligasi, falas, dan DNDF untuk memastikan kecukupan likuiditas pasar. Menurut artikel, menurut buku Mankiw, jumlah uang yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki surplus uang akan berusaha menghabiskannya dengan membeli obligasi berbunga atau dengan menyimpan di rekening berbunga di bank. Di tingkat bunga keseimbangan, mereka puas karena memiliki jumlah uang yang tepat seperti ditawarkan Bank Sentral Amerika. Selanjutnya, menurut artikel, ini tentunya akan menambah biaya utang pemerintah karena kebijakan fiskal harus dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap menjaga defisit fiskal di sekitar 2,5%, tetapi di bawah 3,0% untuk 2020, tanda Fabrio. Menurut buku Mankiw, kebijakan fiskal adalah keputusan tingkat belanja dan pajak pemerintah oleh pembuat kebijakan pemerintah. Efek mendesak ialah imbangan pemerintah agregat yang timbul apabila kebijakan fiskal yang mengekspansi kenaikan tingkat bunga dan akibat menurunkan belanja investasi. Menurut artikel, menurutnya beberapa perubahan strategi pengeluaran pemerintah mesti cukup membantu dalam menghadapi kondisi ini, seperti mempercepat belanja sosial dan menyalurkan transfer ke daerah untuk mendorong permintaan agregat dalam jangka pendek. Menurut buku Mankiw, ketika mengubah belanja barang dan jasanya sendiri, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara langsung. Terdapat dua efek makroekonomi yang menyebabkan ukuran pergeseran kurva permintaan agregat berbeda dengan perubahan belanja negara. Pertama, efek pengganda menyatakan bahwa pergeseran permintaan agregat dapat lebih besar. Kedua, efek mendesak menyatakan bahwa pergeseran permintaan agregat ini dapat lebih kecil. Kesimpulan, dengan mengkombinasikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, maka dapat mempengaruhi permintaan agregat, serta pemerintah menggunakan kedua kebijakan ini untuk menstabilkan perekonomian. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk menstimulasi perekonomian. Kebijakan tersebut utamanya dari sisi belanja pemerintah yang menyasar langsung pada masyarakat agar geliat ekonomi tetap terjaga. Sedangkan Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter karena kebijakan moneter ditempuh oleh Bank Sentral saat ini sebagai langkah preemptif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat, terutama akibat merebaknya virus COVID-19 atau corona. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami meminta maaf apabila ada salah ketik atau salah pengucapan kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.